warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Hairunisa dengan NIM 248820150001. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis representasi perempuan dalam novel Rasina karya Iksana Banu melalui kajian feminisme. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian prosa fiksi yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Hamdani, MPD. Sebelum ke pembahasan, kita akan mengulas dulu nih, apa itu karya sastra? Karya sastra pada umumnya merupakan cerminan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat. Melalui karya sastra, pengarang tidak hanya menyampaikan imajinasinya, tetapi juga menyampaikan gagasan, kritik, dan pandangan terhadap fenomena kehidupan. Nah, novel Rasina ini menceritakan kisah seorang perempuan pribumi bernama Rasina yang hidup pada masa kolonial Belanda. Rasina berasal dari keluarga Banda, namun hidupnya berubah ketika ia ditangkap dan dijual. Setelah itu, Rasina menjadi budak Jacobus de Beers, seorang perkeniar Belanda yang kejam. Sebagai budak, Rasina tunduk pada perintah tuannya dan hidup di bawah sistem sosial yang memandang perempuan pribumi rendah dan tidak berdaya. Tubuh dan hidupnya sepenuhnya dikuasai oleh orang lain. Namun, di balik penderitaannya, Rasina juga memiliki keteguhan hati untuk mempertahankan martabatnya sebagai manusia. Novel Rasina dikaji melalui pendekatan feminisme karena memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ini. Teori feminisme tidak hanya berfokus pada ketidaksetaraan gender, tetapi juga menelaah bagaimana struktur sosial, politik, dan budaya membentuk serta mempertahankan penindasan terhadap perempuan. Baik, langsung saja pada hasil analisis bentuk-bentuk penindasan yang dialami oleh Rasina. Yang pertama yaitu marginalisasi. Marginalisasi adalah proses peminggiran salah satu gender, yang biasanya itu adalah perempuan, yang mengakibatkan kesulitan dalam kontribusi di berbagai bidang kehidupan. Dibuktikan pada halaman 175, berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan bahwa Rasina dan teman-temannya menjadi korban penindasan dan peminggiran sosial. Nah, yang kedua yaitu kekerasan. Kekerasan berbasis gender terjadi akibat dari ketidakseimbangan posisi atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat dari budaya patriarki yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rasina mengalami berbagai bentuk kekerasan. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Dibuktikan pada novel halaman 228 dan 362. Berdasarkan kutipan tersebut terlihat bahwa Rasina menjadi korban kekerasan fisik berupa pengertian lidah, serta tubuhnya juga penuh dengan bekas luka. Ini adalah bukti kekerasan fisik yang dialami oleh Rasina. Yang kedua yaitu kekerasan psikologis. Dibuktikan pada novel Rasina karya Iksana Banu halaman 172. Berdasarkan kutipan tersebut dibuktikan bahwa Rasina mengalami tekanan psikologis yang cukup berat, gerakan tangan yang berulang, dan kalimatnya yang sulit dipahami menunjukkan bahwa ia merasa takut dan cemas saat berbicara. Rasina juga mengalami kekerasan seksual. Dibuktikan pada novel Rasina karya Iksana Banu halaman 541. Berdasarkan kutipan tersebut, jelas bahwa Rasina mengalami kekerasan seksual yang biadab. Tubuhnya diperlakukan sebagai objek kesenangan dan dominasi tanpa adanya perlindungan, serta penghormatan terhadap martabatnya sebagai manusia atau sebagai perempuan. Untuk selanjutnya yaitu beban ganda yang dialami oleh Rasina. Yang pertama yaitu beban fisik.
Dibuktikan pada halaman 96, berdasarkan kutipan tersebut, Rasina menanggung beban fisik ganda sebagai budak sekaligus pelayan rumah tangga Jacobus de Peers. Kondisi ini menunjukkan bahwa Rasina dipaksa menanggung pekerjaan yang berlapis tanpa kompensasi upah. Yang kedua yaitu beban mental. Dibuktikan pada halaman 172, berdasarkan kutipan tersebut, dibuktikan bahwa Rasina mengalami beban mental yang sangat dahsyat. Beban mental tersebut terlihat dari cara bicaranya yang memberikan penekanan pada suatu kalimat. Terlihat bahwa Rasina sangat khawatir dan ketakutan. Lalu yang selanjutnya yaitu subordinasi. Subordinasi ini menunjukkan ketidakadilan gender yang menimpa perempuan dan berakibat pada sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang penting. Rasina mengalami subordinasi dibuktikan pada halaman 102. Kutipan tersebut menggambarkan bagaimana Rasina diposisikan sebagai kelas sosial rendah yang tidak memiliki kebebasan, serta ruang untuk bersuara atau menunjukkan kehendaknya, sebab status sosialnya membuatnya harus tunduk pada perintah tuannya. Dan yang terakhir yaitu stereotip. Stereotip adalah pandangan atau prasangka yang disederhanakan dan kaku terhadap peran atau sifat perempuan hanya berdasarkan jenis kelamin mereka. Misalnya, pada novel ini Rasina harus tampil cantik serta tidak boleh berani melawan. Dibuktikan pada halaman 173, berdasarkan kutipan tersebut, dapat dikatakan bahwa kaum laki-laki, khususnya majikannya yaitu Jacobus de Peers, digambarkan sangat kejam dan terobsesi dengan kekuasaan serta nafsu seksual. Sekian pemaparan hasil analisis representasi perempuan dalam novel Rasina karya Iksana Banu melalui pendekatan feminisme. Nah, kesimpulan dari pemaparan hasil analisis tadi yaitu novel Rasina ini menegaskan bahwa ketidakadilan gender terjadi secara menyeluruh dalam masyarakat, bukan hanya pengalaman pribadi, sehingga dibutuhkan kesadaran bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender. Selain itu, novel Rasina memberikan pelajaran moral dan sosial bagi pembaca. Karya ini tidak hanya menyajikan cerita yang menarik, tetapi juga menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya menghargai perempuan, menentang diskriminasi, dan membangun hubungan sosial yang adil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.